Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam pramuka. Salam kenal kakak-kakak semuanya. Saya Titi Jayani, selaku moderator pada sesi siang hari ini, akan memandu jalannya kelas kita pada siang hari ini bersama kakak narasumber hebat kita yang sudah hadir di tengah-tengah room. Ada Kak Iswahyudi dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Kak Iswahyudi, salam kenal. Untuk tidak mengulur waktu lebih lama lagi, mungkin akan langsung saya persilahkan kepada Kak Iswahyudi untuk menyapa teman-teman Gelar Saka Milenial dan juga sekaligus memberikan materi seperti itu. Terima kasih, silakan Kak Iswahyudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Tito. Ini kakak semua ya, nggak ada adiknya ya? Kita panggilnya kakak semua, Kak. Ya, mohon maaf, ini tempat saya ramai sekali nih soalnya. Baik, selamat siang kakak-kakak semuanya. Ya. Langsung aja ya, perkenalkan saya Iswahyudi. Ya, siang ini kita akan coba mengulik tentang cryptocurrency. Sebelumnya di sini ada yang sudah terjun ke dunia cryptocurrency kah? Silahkan memberi reaksinya. Tunjuk tangan. 1, Pak Ardo. Ada lagi? Saya galeri ya. Nah, ada lagi yang sudah terjun? Ya, jangan-jangan sini udah pada cuannya udah besar-besar nih. Saya malah yang kecil. Boleh silakan teman-teman raise hand. Siapa yang sudah berkecimpung atau mengenal minimal apa itu kripto? Yuk, silakan raise hand. Yang mengenal tidak boleh raise hand. Yang sudah berkecimpung. Yang sudah mengenal mungkin. Oh, kayaknya belum ada nih Kak, mungkin dijelaskan dulu dari Kakak. Iya. Ya kalau belum ada aku nggak ngasih materi ya. Kita kasih gimana cara kita terjun ke dunia kripto nih. Nah, untuk pertama kalau belajar kripto, ada yang kenal, jadi di dunia kripto itu sekarang ada yang disebut dengan namanya CeFi, atau bahasa Indonesianya CEFI gitu ya, CeFi dan DeFi. Ya, di CeFi itu kita sebut sebagai centralized finance. Jadi kalau kita mengenal bank perbankan yang pada umumnya, nah centralized finance itu perbankan di dunia kripto. Nah saat ini ada perkembangan selanjutnya itu kita kenal yang kita sebut dengan DeFi, tulisannya DEFI. Ada yang namanya DeFi di sini nggak ada ya? Itu decentralized finance. Nah ini tingkat next step-nya dari CeFi. Nah CeFi dan DeFi ini nanti kita akan, kalau belum pernah ada yang berkecimpung di sini, mungkin kita bisa langsung aja buat akun aja nih masing-masingnya. Ada yang kenal CeFi? Salah satu CeFi yang ada di Indonesia. Jadi kalau CeFi itu harus dia perbankan yang harus mempunyai izin dari pemerintah. Kalau saat ini kripto di Indonesia itu izinnya oleh Bapepti, ya, badan di bawahnya Kominfo. Jadi yang terkait perdagangan aset, karena kripto itu dianggap sebagai aset di Indonesia. Ada yang tahu apa salah satu CeFi atau pertukaran kripto yang ada di Indonesia? Ya, yang bisa jawab nanti dapat hadiah loh, airdrop langsung dari saya.
Nggak ada? Oke. Kalau belum tahu, saya kasih tahu ya. Ada yang pernah dengar Indodax? Belum ya? Ya, ini saya share screen aja beberapa. Ini kalau saya pindah gini kelihatan. Nah, ada yang Indodax. Bisa kelihatan websitenya yang saya browser atau masih kelihatan WA saja? Sudah terlihat website. Ya. Ini yang pertama, ini yang saya kenalkan ada indodax.com. Nah, mungkin ini jadi SIFA itu ini dia ada izin dari Bapepti, Kominfo, Badan Regulasinya. Nah, ini nanti saya nggak akan bahas cuma Indodax ya, biar nggak kelihatan iklan untuk Indodax. Jadi ini yang tertua dikenal di Indonesia itu Indodax. Sebelumnya dia websitenya adalah bitcoin.co.id ya gitu. Nah ini yang tertua di Indonesia. Nah yang kemudian ada lagi yang disebut dengan gimana nih? Ada yang disebut tokocrypto.com. Kemudian saya satu lagi ya, ada rekening. Dan ada beberapa lagi. Jadi di Indonesia sekitar ada 12-an. Nah, jadi kalau kita ingin mulai berkecimpung di dunia kripto itu kita harus punya akun di salah satunya atau akun di semuanya boleh. Jadi ini untuk kita menukarkan rupiah ke bentuk aset kripto. Jadi harus melalui CeFi, Centralized Finance gitu. Nah ini saya punya di tiga-tiganya. Jadi ini ya silahkan kalau mau nyoba bikin akun gratis kok, langsung aja daftar gitu ya. Daftar, masukkan alamat email, kata sandi. Kalau saran saya sih untuk pertama kita pakainya yang di toko kripto saja. Jadi tinggal masukkan alamat email, sandi, konfirmasi sandi. Kita coba aja. Ini ke email dan seterusnya ya. Bisa dicoba sendiri nanti. Nah, jadi untuk akun-akun kripto yang biasa kita kenal kan biasanya kita dengarnya Bitcoin nih, Bitcoin. Nah, ini Bitcoin ini akun yang dia tertua. Jadi koin tertua. Jadi penemuan pertama kripto itu adalah Bitcoin. Nah, saat ini sudah banyak bermunculan bahkan sampai ribuan. Nah, namun yang diakui itu dari setiap pasar berbeda. Jadi setiap pasar itu berbeda. Yang untuk toko kripto ini dia membuat yang namanya token TKO gitu ya. Namanya TKO, ini toko kripto harga terakhirnya sekian. BNB harga terakhirnya sekian. Dan seterusnya. Nah, dalam dunia kripto ini itu kita sebenarnya berperan sebagai investor gitu. Jadi kita itu saat ini perannya adalah sebagai investor. Kalau kita
sebagai programmer itu kita bisa juga menjadi developer sebuah aset kripto juga. Jadi kayak kita membuat sebuah token, misalnya token milenial gitu ya, MLN. Nah, itu bisa diperdagangkan juga di pasar kripto. Nah, dan setiap token itu ada fungsi dan manfaatnya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke itu ya, sampai sini jelas nggak? Jadi ini masih ke bikin akun sentral, jelas ya? Nah, selanjutnya sebelum saya lanjutkan ke yang lebih detail, jadi kalau ingin belajar dasar-dasarnya, kalau kita belum tahu dasarnya sama sekali, itu kita bisa belajar di ini. Nah, ini jadi ada yang Binance ini adalah CeFi juga, centralized finance yang dunia. Jadi ini centralized finance dunia, tidak ada kantornya di Indonesia. Nah, ini mungkin di beberapa provider di Indonesia mungkin diblokir karena Binance ini oleh pemerintah Indonesia dianggap belum berizin gitu. Jadi karena Binance ini adalah pasarnya dunia, dia tidak membuka pasar di Indonesia. Berbeda dengan yang toko kripto tadi. Nah, toko kripto ini dia bekerja sama dengan Binance. Nah, namun dia terregistrasi oleh Bapepti. Ini yang di Indonesia yang berizin. Jadi kalau kita bikin akun untuk bertukar rupiah, kita yang berizin lewatnya sini. Nah, sedangkan kita, jadi kalau sebuah pasar itu ada pasar yang lokal di Indonesia, dan ada juga yang dunia. Nah, yang dunia itu yang di Binance ini. Nah, ini di sini kita bisa belajar apa itu gitu ya. Itu ada di academy.binance.com. Nah, ini pakai belakangnya kasih /id biar bahasanya bahasa Indonesia. Nah, ini di sini panduan lengkap hal kripto, kita bisa mulai di sini. Jadi bagaimana cryptocurrency itu ditemukan pertamanya ya. Jadi ada 280 artikel apa itu mata uang kripto. Jadi mata uang kripto seperti uang tunai yang berwujud digital. Anda dapat mentraktir teman, beli kaos kaki, penerbangan dan hotel dan lain-lain. Ya. Namun di Indonesia kan aset kripto dianggap sebagai aset, bukan sebuah mata uang karena bertransaksi dengan selain rupiah itu kan dilarang ya. Jadi kripto itu hanya sebagai aset, walaupun teknologinya ada juga teknologi kita memesan penerbangan atau hotel dengan aset kita. Jadi seperti menukar aset dengan fasilitas lain itu sudah ada. Nah, ini jadi mengapa disebut mata uang kripto? Karena kombinasi dari kriptografi dan mata uang. Jadi semua itu terenkripsi oleh sistemnya. Ini dan seterusnya bersifat permissionless, jadi kita bisa transfer juga, ada mekanisme transfer juga aset, kemudian tahan sensor, jadi jaringannya berbasiskan blockchain. Nah, dan metode pembayaran murah cepat ya. Jadi aset kripto itu karena dia bertukar aset untuk saling istilahnya saling transfer itu tidak ada batasan maksimal. Jadi kalau di perbankan kan kadang transfer itu tergantung kartunya. Kalau platinum bisa sampai 100 juta maksimal. Nah, kalau di kripto itu bikin akun baru itu bisa transfer berapapun, bahkan hingga miliaran pun bisa. Makanya aset kripto kadang-kadang dianggap bisa menjadi lahan pencucian uang. Nah, itu tapi untuk yang centralized finance karena sudah dibatasi oleh regulasi, maka dia ada batasannya juga. Jadi kalau kita ingin istilahnya memasukkan dana atau menarik dana itu ada batasannya, tergantung dari
kita akun jenis akunnya. Jadi maksimal ada yang 250 juta untuk akun biasa dan 1 miliar untuk akun yang sudah mendaftarkan dengan NPWP seperti itu. Jadi Decentralized Finance. Nah, yang menemukan Bitcoin itu siapa kan? Jadi penemu Bitcoin itu dikenalnya dengan nama Satoshi Nakamoto. Ini hanya sebuah nama samaran, jadi sampai sekarang tidak diketahui Satoshi Nakamoto itu siapa. Nah, diperkirakan bisa jadi hanya satu orang atau sekelompok programmer yang membuat atau alien, bahkan ada yang menganggap alien yang melakukan perjalanan atau tim pemerintah. Ya, dia mengeluarkan 9 halaman dokumen merinci bagaimana Bitcoin bekerja. Nah, kemudian ada istilah-istilah karena kita ini mau membahas bagaimana kita mencari cuan di kripto, jadi ada istilah ini your. Ini harus dipastikan. Jadi lakukan riset Anda sendiri, do your own research. Artinya apa? Artinya saat kita udah mulai melibatkan uang, kita kan ingin misalnya ingin mencari profit gitu ya dari investasi kita, uang kita. Nah, bisa jadi misalnya kita lihat teman kita atau orang lain itu selalu untung dalam melakukan investasi. Nah, kita nitip nih uang kita ke teman kita untuk diinvestasikan. Nah, itu agar dihindari hal semacam itu karena resiko kehilangan uang. Jadi kalau misalnya teman kita rugi, itu bukan kesalahan teman kita, tapi kesalahan kita yang menitipkan uang ke teman kita gitu. Walaupun aslinya untung tapi bilang rugi mungkin gitu. Nah, jadi selalu lakukan riset Anda sendiri. Jadi your money, your responsibility. Jadi uangmu ya tanggung jawab. Oke ya, sampai sini mungkin ada yang masih bingung. Silakan teman-teman barangkali sampai Ya, kita langsung sharing aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Di sela tidak apa-apa. Ya, ini sudah ada yang raise hand. Oh ya, mana ya? Mana nih? Oh ya, silakan Kak Hidayatullah. Silakan Kakak bisa Terima kasih Kak Dikda atas waktunya. Izin bertanya Kak Iswayudi. Ada nggak sih resiko atau segala kemungkinan terburuk di kripto ini Kak? Ya, resiko itu selalu ada ya dimanapun. Di perbankan pun juga ada. Jadi kayak pernah baca berita kalau ini ada Setio Nugroho, ini Kak Setio Nugroho dari Biro APBJ bukan? Jadi ada. Jadi di kripto, jadi kalau di kripto itu resikonya paling tinggi di antara yang lain. Karena kripto itu berjalan 24 jam tanpa berhenti. Dan belum ada regulasi yang regulator. Jadi kalau di regulator yang membatasi keuntungan atau kerugian seseorang. Jadi kalau kamu untung ya untung sebesar-besarnya, kalau rugi ya rugi sebesar-besarnya. Begitu. Nah, lalu bagaimana kita memanajemennya gitu ya? Kita kalau ingin memanajemennya, kita mulai dengan istilahnya kalau saya sebut uang dingin begitu. Cobalah dengan uang dingin, dengan misalnya uang untuk harusnya untuk bayar kos-kosan, uang untuk kontrakan gitu dimasukkan gitu, jangan. Itu berisiko. Jadi uang dingin itu misalnya tabungan kita yang udah nganggur setahun 2 tahun gitu, dicoba gitu. Nah, modal untuk memulainya itu berapa gitu. Ada juga tanpa modal juga bisa memulai dengan 0. Jadi nanti saya jelaskan beberapa cara kita mendapatkan cuan dari kripto gitu. Dari yang tanpa modal caranya gimana, yang dengan modal caranya gimana. Nah, mungkin itu. Jadi resiko selalu ada. Jadi kalau kita buat akun itu selalu dikasih peringatan bahwa volatilitas
ini sangat besar sekali. Apakah Anda bersedia? Pasti itu kalau yang centralized finance karena itu udah regulasi dari pemerintah, dia wajib seperti itu. Ada udah yang nyoba buat akun? Ya. Nanti dicoba ya. Ada KYC-nya, jadi KYC kalau centralized finance ada know your customer. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sharing? Atau ada yang pernah cerita temennya itu dapat untung? Ya silakan. Kak Dharma, silakan. Oke, Kak, terima kasih Kak. Mau tanya Kak, Ya. kan di internet ini kan booming sama namanya NFT toh Kak? Ya. Wah ini udah tahu NFT nih. Udah, berarti udah terjun ini. Ya, oke. Bukan terjun, hanya tahu kan itu kan sempat booming. Nah, apakah itu sama dengan kripto Kak? Atau beda? Ya, jadi NFT itu sebenarnya perkembangan dari teknologi blockchain. Jadi kalau kripto dulu itu hanya sebuah koin, pengembangan selanjutnya itu adalah ada token yang dibangun di atas koin itu atau jaringan itu. Kemudian saat ini itu baru tahun 2021 ini itu yang disebut NFT. NFT itu non fungible token. Jadi mekanisme blockchain yang dia saat ini disebut dengan, jadi ini ya, saya lihatkan aja kalau di toko kripto itu. Ini ada toko NFT. Nah, jadi kalau kakak-kakak yang di sini yang ahli seni atau desainnya bagus, itu silahkan terjun gitu ya, terjun di dunia NFT-nya kripto. Nah ini seperti ini, jadi ini yang contoh ya, contoh NFT. Nah dia bikin desain-desain seperti ini, dijual dengan ini Rp500.000, Rp300.000, kemudian Rp3 juta, ini Rp900.000. Ini seperti ini. Nah NFT itu memang diarahkan ke cenderung ke art atau saat ini dikembangkan lagi ke dunia game. Jadi ada game, jadi kita bermain game itu bisa mendapatkan imbal hasil berupa kripto. Nah, karakternya itu berupa NFT. Nah, NFT yang ini seperti ini dia karena sudah misalnya ini dibuat oleh merek game I Love Indonesia. Ini kan berarti punyanya artis itu ya, artisnya lupa namanya. Nah ini dia terverifikasi oleh toko kripto. Nah artinya ini itu resmi dimiliki oleh ini. Nah kemudian kalau dibeli misalnya ini belum dibeli, jadi ini list harganya. Jadi ada dia mengeluarkan 10 seri dengan harga 3 jutaan. Nah nanti kalau ada yang membeli, itu nanti alamat kreatornya akan alamat pembelinya akan kelihatan. Jadi di sini ke bawah terus. Jadi saat ada orang yang bisa membuat seperti ini persis, itu keasliannya bisa terjaga. Jadi kreatornya itu apakah dari pemilik yang terverifikasi atau tidak. Nah ini dunia NFT. Nah yang paling seru nih dunia NFT. Ini yang Indonesia ya. Kalau yang luarnya ini OpenSea. Oh salah satunya. Nah, di sini ada yang ini pasar NFT. Kalau kita Weird. Nah, ini dia bikin desain semacam ini. NFT semacam ini. Nah, ini dijual dalam bentuk kripto dengan nilai kriptonya Ethereum ya. Ethereum. Dia total transaksinya berapa ini? 1.800 Ethereum. Nah, kita lihat 1.800 Ethereum itu di rupiah, didolarkan ya. Kita dolarkan saja.
Nah, 1.800. Ini hitung sendiri nih, rupiahnya berapa nih? Rupiahnya berapa nih? Nggak kelihatan ya. 123, 123, 123. 110 miliar. Dari jual NFT semacam ini. Nah, yang punya siapa? Nah ini, yang bikin aneh lagi, ada yang kenal ini yang punya atau tahu mungkin? Nah, anak-anak umurnya sekarang sekitar 18 tahun dia, atau 17-18 tahun. Ya, ini dia udah sejak 8 tahun, dia hobi swimming, taekwondo, coding, kemudian membuat ini. Kalau kita lihat beritanya, nih beritanya, dijamin. 12-year-old boy makes 290.000 euro tadi ya. Ini yang punya nih, yang bikin NFT. Nah ini dunia NFT yang salah satu dunia kripto yang bisa diselami juga. Ini kalau yang punya seni, jiwa seni, bisa. 12 tahun dia. Udah punya penghasilan 110 miliar. Saya aja udah 35 tahun, dia masih gajiannya enggak. Uang pensiunnya aja nggak sampai segitu. Itu Mas Dharma. Yang pinter seni saya sarankan perdalam dunia NFT. Ada lagi yang lain? Atau Mas Dharma mungkin mau melanjutkan? Menanya lagi. Jadi ya Mas ya, NFT itu kalau misalnya ya kayak di yang punya Twitter kan itu ngejual NFT. Twitternya itu yang punya Tweet Twitter pertamanya dia. pertamanya lah. Ya. Tweet pertamanya kan. Nah, itu kan secara umum kan itu dipublik. Jadi apakah mempunyai ya NFT kan punya value ya, Mas. Tapi kan udah dipublik di Twitter lagi. Nah, itu apa tetap di NFT itu tetap kayak dijual mahal, katanya mahal sekali katanya. Ya, jadi semacam ini. Misalnya Kak Dharma nih punya lukisan Mona Lisa asli. Nah, tapi Kak Dharma punya fotonya. Nah, fotonya itu di-share ke sosial media. Kan nilai fotonya kan nggak senilai lukisan aslinya kan? Oh iya. Ya, semacam itu. Jadi NFT itu semacam itu. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Izin Kak Iswah Yudi, ada yang bertanya via kolom chat. Nah ini yang kripto haram nih. Mungkin bisa dijawab Kak. Wah ini saya harus tanya MUI dulu ini. Mana nih Kak Fernafit yang mana? Kak Fernafit yang mana nih? Biar saya tahu nih. Kak Fernafit bisa on cam Kak? Kita coba. Kak Fernafit bisa on cam dulu. Enggak juga enggak apa-apa. Resolusi. Oh, beliau lagi di mobil Kak. Mungkin bisa dijawab dari Kak Iswah Yudi dulu. Ya. Nah, memang ada fatwa yang menyebutkan cryptocurrency itu haram. Ya memang benar ada. Jadi tadi tiap kripto itu ada yang penggunaannya masing-masing. Jadi ada seperti use case-nya itu. Jadi penggunaan. Dan misalnya tadi kan
Di dunia kripto sekarang itu ada ini. Jadi selain MUI ya, di dunia itu ada semacam ini. Jadi yang dia menghalalkan kripto yang halal apa, yang enggak apa. Sama seperti saham. Jadi saham itu juga ada saham yang kategori syariah, ada yang enggak. Nah, di kripto itu kan banyak. Misalnya dari ini. Ini ya, ini dari Islamic Finance Bureau. Jadi dia yang mengatakan halal haramnya. Nah, dilihat dari sisi pemanfaatannya. Nah, ini misalnya analisisnya gimana? BTC is straightforward, crypto and has been deemed permissive to many scholars. Some do disagree with this article. It is best understood at this point as a digital asset, as opposed to a currency just yet. Jadi dianggap sebagai apa? Aset, karena Bitcoin itu dia tidak digunakan, tidak diciptakan untuk transaksi yang lain. Nah, apakah ini holding? Ya, dan sebagainya. Nah, macam-macam kripto ini, jadi ini similar analysis to BTC gitu. Nah, ini yang Polkadot. Ini ada juga use case-nya, jadi untuk apa? Nah, ada juga kripto yang digunakan untuk berjudi. Nah, itu yang jelas halal. Jelas haram, maaf. Misalnya nih, jadi setiap koin itu ada tujuan dia dibangun, kecuali Bitcoin. Karena Bitcoin itu yang satu utama. Ini win. Jadi kalau di toko-toko ada nggak win? Oh tidak, di payment. Mas lihat ya. Nah nih, ini win ya yang dijual belikan. Nah, setiap ini itu ada kayak use case-nya tadi. Nah, win itu digunakan untuk judi kriptonya, jadi dia dikembangkan untuk permainan judi. Nah, itu jelas haram. Nah, namun ada kripto juga yang di Indonesia itu ada kripto juga. Ini ya, ini produk Indonesia, Boses Crypto. Nah, dia token bukan koin, dia token itu dia dibangun di atas koin. Nah, ini dia use case-nya itu untuk membantu, jadi uangnya itu untuk membantu masyarakat miskin gitu, use case-nya gitu. Jadi tergantung itu ya, use case dari kriptonya. Kalau menurut saya, dan sebenarnya sudah ada list yang kalau kita nggak mau susah gitu, tinggal cari list yang dikategorikan halal dan yang enggak gitu. Ada yang mengeluarkan. Ya mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan. Terima kasih Kak Iswahyudi. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya lagi.
Ya, silakan. Baik Kak, izin bertanya. Jadi harga aset kripto itu kan bisa naik sama turun. Nah, kira-kira hal apa aja sih yang bisa mempengaruhi naik turunnya dari harga aset kripto itu tersebut? Terima kasih. Pertanyaan bagus. Ya. Saya share screen lagi ya. Ini ya. Nah, apa yang mengakibatkan harga ini naik turun begini? Jadi kita lihat hasilnya. Yang pertama jelas prinsip ekonomi. Apa itu? Supply and demand. Itu sama persis. Jadi seperti barang, karena ini dianggap sebagai barang, supply and demand itu berpengaruh sekali. Jadi ini jumlahnya berapa? Itu kalau kita mau lihat itu di sini ada webnya namanya coinmarketcap.com. Ini ya. Nah ini misalnya Bitcoin. Bitcoin itu market cap-nya ini, market cap itu jumlah uang yang beredar yang membeli Bitcoin. Ada berapa ini? 1 miliar dolar. 1 triliun dolar. 1 triliun dolar. Nah, ini kalau dirupiahkan nggak tahu berapa lagi. Ini yang disebut dengan demand. Begitu ini tinggi, nah, supply akan berpengaruh. Nah, ini circulating supply. Nah, Bitcoin itu cuma ada 18.000 sekian Bitcoin yang saat ini beredar. Nah, sedangkan yang beli itu totalnya uangnya segini. Makanya harga itu akan naik sampai 61.000. Kalau kita beli Bitcoin 10 tahun yang lalu, ya, mungkin harganya murah, hanya $1 atau hanya $1. Jadi makanya ada banyak berita yang orang-orang yang sudah memegang Bitcoin sejak dulu itu sekarang udah jadi miliarder. Gitu. Itu karena itu tadi. Karena belinya saat market cap-nya kecil atau saat demand kurang, namun circulating supply-nya besar, nah kemudian dia berkembang terus harganya. Makanya harganya naik. Itu yang pertama yang jelas. Jadi supply and demand-nya berpengaruh. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi demand gitu. Kenapa demand-nya bisa tinggi? Gitu. Nah, itu dari istilahnya semacam apa ya, semacam FOMO-nya dia, apa ya istilahnya, kayak iklannya dia gitu, walaupun dia nggak iklannya, istilahnya orang melihat Bitcoin itu seperti apa sehingga dia rame-rame membeli gitu. Nah, Bitcoin itu udah diterapkan di negara sebagai mata uang resmi itu di negara Venezuela. bukan Venezuela. Melegalkan Bitcoin. Salah satu Venezuela baru mau, cuma belum. Yang udah resmi itu El Salvador. ya El Salvador. Bener. El Salvador, presidennya udah menerapkan Bitcoin. Makanya isu Bitcoin itu tinggi. Nah, kemarin sempat drop. Nah, jadi ini karena ini last 7 day. Nah, ini kita lihat yang 1 year. Dan ini yang grafik 1 tahun ini misalnya belinya kapan? 1 November 2020. Ini masih 1 tahun, 2020. Sekarang harganya di sini ya, di 61.000 per 1 koin. Nah, sebelumnya pernah turun. Nah, turun ini dipengaruhi karena demand-nya berkurang, karena ada isu misalnya waktu itu Cina mengeban Bitcoin gitu. Jadi Cina tidak mau lagi mempengaruhi Bitcoin, mengakui Bitcoin gitu. Nah, banyak nih yang jual akhirnya. Akhirnya kan banyak demand-nya berkurang, banyak yang jual. Nah, kemudian di sini mulai positif lagi, ada isu misalnya Amerika tidak akan mengeban Bitcoin gitu. Makanya orang pada positif lagi.
dan seterusnya. Intinya di supply and demand, tergantung isu masing-masing. Nah, ada juga yang ini yang untuk Bitcoin ya. Jadi untuk yang token-token lain itu banyak juga. Jadi di supply and demand, misalnya Solana atau yang lain. Nah, Solana ini karena dia jaringan baru, dia karena isunya karena kecepatan jaringannya lebih bagus daripada yang sudah ada. Nah, di kripto ini bisa kita bagi dari Bitcoin, kemudian yang selain Bitcoin ini kita sebut dengan altcoin, alternatif coin-nya. Jadi mbahnya itu Bitcoin, yang menjadi patokan itu selalu Bitcoin. Jadi seperti di dunia itu dolar Amerika, yang lain itu mata uang negara lain. Nah, di kripto itu juga sama. Jadi ini kita sebut semuanya ini alternatif coin selain Bitcoin. Mungkin itu. Ada yang mau ditanya lagi? Tadi udah pada tahu El Salvador dan lain-lain. Ini jangan-jangan udah pada cuan. Bagaimana cara transaksinya, Kak? Oh iya. Jadi biar cuan seperti judul itu gimana gitu loh, Kak? Konkret aja, Kak. Ya, Kardo. Tinggal tadi ya, sebelum saya ke cara cuannya, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada? Izin Kak, saya mau tanya nih. Oh iya. Iya. Tadi kan Kak Iswahyudi sempat berbicara tentang riset ya, kita kalau mau. Iya, pasti riset. Nah, biar trading kita selalu profit nih, gimana cara analisis atau riset kita itu secara akurat? Caranya, tipsnya dari Kak Iswahyudi gimana? Nah, banyak cara. Jadi pertama belajar. Jadi trading itu kita ada sebut dengan fundamental analisis sama technical analisisnya. Nah, kalau fundamental analisis itu paling gampangnya kita lihat aja tokennya gitu ya. Misalnya, nah ini. Belum besar ya. Paling gampangnya nah, kita tadi ya toko kripto itu dia punya token yang namanya TKO. Nah, TKO ini perkembangannya gimana sih dia? Masuknya fungsionalitasnya bagaimana gitu. Nah, kita cari yang namanya biasanya setiap itu ada yang namanya white paper. Ini white papernya di sebelah sana. Di bawah itu. Ya, intinya riset terkait di websitenya dia. Dia websitenya bagus apa enggak. Nah, ini dia punya event apa atau dia kedepannya pengen berkembang seperti apa. Itu fundamentalnya secara umum gitu. Nah, misalnya ini kan dia serius nih, misalnya dia nggarap TKO ini serius, banyak event-event gitu ya. Ini mungkin project ini akan berjalan cukup lama gitu, nggak cuma sehari terus hilang. Jadi di kripto itu yang paling berbahaya adalah banyak penipuan dan banyak hacker. Jadi itu yang paling berhati-hati di dunia kripto. Nah, itu untuk fundamental. Nah, kalau technical itu teknik yang menengahnya, jadi itu dibahas nanti belakangan kalau masih sempat. Technical itu kita melihat grafik. Jadi Oke, Kak. Ya. Ini ada yang tanya mau disimulasikan mungkin Kak, coba main. Oke. Di kolom chat. Ya, sebelum saya cobain, jadi saya jelaskan. Jadi
di kripto itu ada beberapa cara cari cuannya ya. Jadi yang pertama itu tadi yang trading. Trading itu jelas ya, tadi pakai CeFi yang sudah saya jelaskan. Bikin akun di toko kripto, kita jual beli aset, beli saat murah, jual saat mahal, itu paling gampang trading gitu ya. Jangan beli saat mahal, jual saat murah. Nah, itu bukan cari cuan namanya, cari masalah. Bunuh diri. Ya, bunuh diri. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dengan pasar NFT. Itu kita sebagai desainer, kita bikin gambar, bikin desain, tapi syaratnya juga sama, punya akun di market yang yang jual NFT. Kalau tadi kan di toko kripto itu NFT-nya hanya untuk yang sudah verified. Nah, kalau untuk yang nggak verified gimana, itu nanti kita masuk di pasar decentralized finance yang tidak pakai izin gitu nanti ya. Yang kedua ya, pasar NFT. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan airdrop hunter. Nah, ini yang nggak pakai modal, airdrop hunter. Jadi setiap token atau koin itu kan dia pasti di backup oleh sebuah tim atau perusahaan yang mengeluarkan token atau koin tersebut. Nah, kalau project-project baru itu pasti dia mengeluarkan airdrop. Airdrop itu bagi-bagi gratis. Ini misalnya saya lihatkan airdrop. Ini yang tanpa modal. Free airdrop. Nah, ini yang bagi-bagi airdrop gratisan. Nah, di CoinMarketCap hanya 2.500 pemenang, dipilih 400 pemenang, 1.000. Nah, ini cepet-cepetan dan untung-untungan juga airdrop ini. Jadi nggak mesti semua untung. Nah, misalnya airdrop ini 17 jam lagi selesainya. Ini tokennya dia ini DSG atau ini yang CYT. Misalnya ini yang CYT. Ini harga CYT sekarang 0,029. Nah, airdropnya ini nilainya berapa tadi? Oh, login to participate. Wah, hilang. Cuannya hilang. Nah, kalau airdrop hunter itu pastikan kalian punya Twitter yang followernya minimal 50 lah, dan dibuat minimal sudah ada 3 bulan. Nah, kebetulan kemarin saya nggak punya Twitter dan nggak pernah bikin Twitter, makanya saya beli akun yang sudah ada followernya untuk ikut airdrop. Nah, ini kalau airdrop hunter dia ini selalu harus mengerjakan tugas-tugasnya dia. Misalnya add to watchlist. Nah, ini watchlist. Follow CoinMarket di Twitter gitu. Ini kalau klik follow nanti link ke Twitter harus di-follow, ini follow. Jadi mendingan jangan pakai Twitternya Saka Milenial atau Twitter resminya ya untuk airdropan gitu ya. Karena nanti jadi spam. Jadi ini airdrop hunter ini kebanyakan nanti jadinya spam. Nah, kemudian yang paling penting adalah di airdrop itu kita harus punya wallet address. Nah, ini kebetulan ini Coinery Hub. Punya wallet address. Nah, wallet address ini gimana cara? Ini kita harus bikin wallet. Wallet itu kita istilahnya punya dompet kripto.
Nah, kita bikinnya di saran saya di ini ada beberapa. Ini ya, Trust Wallet. Ini bikinnya lewat handphone sih. Cara nge-sharing handphone gimana ya? Atau ini ya? Atau kalau di web pakainya ini ada MetaMask, ini sama. Jadi intinya sama. Buat baru gimana? Yang kotak kecilnya kelihatan nggak? Ini wallet kosong ya. Nah, misalnya tinggal buat akun gitu aja. Nah, kalau ini kalau di sini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi kalau di Play Store di handphone kalian ya, di handphone kalian tuh coba aja buka Trust Wallet gitu. Trust Wallet. Cara nge-share handphone gimana ya Pak? Dicoba sendiri ya di handphonenya masing-masing. Kelihatan. Matikan dulu. Nah, ini ya. Nah, kita bikinnya ini aplikasinya. Jadi aplikasinya ada ini ya. SafePal, walletnya, sama Trust Wallet. Ini yang wallet. Nah, wallet ini fungsinya buat apa? Jadi kalau di centralized finance, tadi kan kita setor uang ke mereka ya, ke bank. Nah, wallet ini kalau kita ingin menyimpan kripto yang udah kita beli di alat kita, di kita sendiri. Jadi kalau banknya tutup, bangkrut gitu misalnya. Nah, asetnya itu masih disimpan di kita. Nah, itu fungsi wallet. Nah, wallet ini nanti berfungsi untuk bermain juga di decentralized finance. Jadi kalau tadi kita sudah jelaskan centralized finance, kita, wah ini udah ada yang jelek, bagus, sedikit buat macam. Nah, jadi kalau kita sudah di wallet, itu kita bisa untuk menukarkan uang. Jadi kalau nggak mau repot ke centralized finance, itu kita pakai decentralized finance. Nah, decentralized finance itu cara kerjanya gimana? Misalnya ini salah satunya ya, yang terkenal aja. Ini ya, ini yang disebut salah satu decentralized finance yang terkenal. Jadi dia PancakeSwap. Nah, ini kita selalu connect ke wallet gitu. Nah, connect ke wallet itu ada pakai dengan plugin. Jadi MetaMask itu sebuah plugin Chrome, ada MetaMask atau Wallet Connect ya. Karena ini saya bukanya dengan browser, kemudian saya ingin wallet saya di handphone ya, saya coba Wallet Connect. Nah, ini decentralized finance. Nah, di decentralized finance ini kita seperti apa cara mainnya?
ada yang disebut dengan exchange. Jadi exchange-nya decentralized finance itu adalah swap. Swap itu menukar. Jadi berapa BN, misalnya ini token yang saya adalah BNB. Ya. Di sini hanya ada 2 BNB misalnya. Nah itu mau kita jadikan dolar. Jadi saat ini enaknya di kripto itu ada stablecoin istilahnya. Stablecoin itu senilai mata uang. Jadi kita tidak perlu menukarkan ke rupiah dulu atau ke uang dulu. Jadi kita bisa tukarkan ke rupiah. Nah, misalnya ini kalau saya tukar saat ini, jadi 1 BNB itu sama dengan 493 dolar. Nah, ini kita menukarkan aset kita tanpa melalui centralized finance. Ini disebut decentralized finance. Nah, wallet ini fungsinya seperti itu. Jadi tadi untuk main airdrop itu kalau kita dapat airdrop, otomatis aset airdrop itu akan dapat aset gitu ya. Yang jadi misalnya tadi misalnya CYT tadi ya, airdropnya CYT ya. Mana? Nah, misalnya tadi kita ikut salah satu airdrop ini, nah, kita harus punya alamat wallet tadi. Nah, alamat walletnya itu nggak bisa dihafalkan gitu ya. Misalnya ini wallet saya, ini alamatnya semacam ini, panjang sekali. Nah, kalau misalnya ikut yang ini, nah, kita ngisi wallet address-nya semacam ini. Nah, ini Coinery Hub wallet, mungkin dia punya wallet sendiri, alamat wallet. Ini kalau ini alamatnya alamat BSC, jadi alamat BEP20 ya. Yang perlu saya jelaskan mungkin yang belum tahu ya, kalau yang udah tanya CYT, tapi mungkin udah sering main kripto. Nah, jadi di misalnya BNB ini, ini belum. Jadi kita masuk ke loginnya. Nah, misalnya BNB ini kita penarikan. Nah, saat kita penarikan, nah ini ada yang jaringannya macam-macam ya, lain. Tergantung alamat wallet kita. Jadi yang tadi saya bikin itu alamatnya ada di ini, BEP20 atau ERC20. Alamatnya sama walletnya itu ya. Jadi yang tadi saya copy itu yang BEP20. Jadi ini beda jaringan. Jangan sampai kita salah pilih jaringan dan salah kirim. Itu aset kita hilang, nggak bisa dikembalikan dan nggak bisa protes. Karena kesalahan kita sendiri. Jadi your money, your responsibility. Oke, jadi jaringannya ada macam-macam yang cukup terkenal. Jadi selain Bitcoin itu ERC dan BEP20. Yang baru hit sekarang itu ada Solana, Avax gitu. Jadi misalnya jaringan ini, yang
Ini ada jaringan Solana, jaringan BEP. Tergantung poinnya. Misalnya ini, nah, dia ada jaringan Avalanche, ada jaringan BEP20, jaringan Avax System. Nah, ini jaringan ini sangat berpengaruh, sangat tadi ya, berbeda sekali. Itu. Nah, itu yang airdrop tadi ya, harus punya wallet. Nah, mungkin bisa langsung bikin wallet aja. Nanti silakan bisa bikin wallet, mungkin Mas Hidayatullah, Mbak Titis, kalau sudah bikin walletnya silakan kirim ke saya, langsung saya kasih airdrop. Kalau bisa bikin, langsung kirim ke saya. Jadi kirim alamat BEP20. Itu ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Boleh mungkin pertanyaan dua terakhir atau satu terakhir, teman-teman semuanya silakan raise hand. Masih ada yang ingin bertanya atau tidak? Ini yang tanya CYT bagus yang mana nih orangnya ini? Ini pasti udah main lama, udah tahu long term gitu. Ini kakak ada yang bertanya, mengingat kripto sekarang sudah berkembang pesat di berbagai negara, adakah negara yang melarang penggunaan kripto? Boleh dijawab kakak. Ya. Jadi ada juga yang melarang kripto dan ada jadi kalau saat ini yang menjadi isu kan Cina yang melarang kripto gitu ya. Tapi kripto itu kayak sebuah apa ya? Dia bisa dilarang tapi tidak bisa dibendung gitu. Jadi karena dia mendunia, jadi bagi yang pecinta, bagi komunitas-komunitas kripto, jadi one world, one currency istilahnya. Jadi satu dunia, satu mata uang. Tidak mau dolar atau peso atau apa gitu ya. Ada negara yang melarang penggunaan kripto, ada. Paling dekat dengan kita, misalnya di Indonesia, itu kripto dilarang sebagai mata uang. Jadi tidak boleh menjadi alat tukar. Jelas, selain rupiah tidak boleh. Itu di negara kita dilarang. Tapi diperbolehkan menjadi aset. Atau aset itu semacam boleh diperjualbelikan tapi tidak menjadi alat tukar gitu ya. Jadi kalau kita membayar dengan kripto gitu, itu sebenarnya di Indonesia dilarang. Itu dilarang dan bisa dikenakan pidana karena tidak menggunakan rupiah gitu. Tapi membeli kripto itu tidak dilarang. Kemudian terkait exchange atau tadi ya centralized finance, ya, itu juga ada yang misalnya Binance.com itu dilarang di Indonesia, jelas dia diblokir oleh Kominfo. Tapi toko kripto yang bekerja sama dengan Binance itu berizin, jadi dia diperbolehkan. Di Singapura juga Binance.com dilarang, tapi Binance.sg diperbolehkan karena yang mempunyai izin Binance.sg. Ini Naga Rare 3 harganya berapa sekarang? Nah ini yang Buff Doge ini dia komen punya Naga Rare 3. Nah itu dia bermain game kripto. Tadi perkembangan dari NFT itu adalah gamifikasi. Jadi kalau yang terkenal itu Axie Infinity sekarang itu produknya Vietnam ya. Jadi game Vietnam dia karakter di game itu dia sebagai NFT dan bisa diperjualbelikan. Ya. NFT paling mahal. NFT paling mahal itu yang dijualbelikan kalau nggak salah CryptoPunk ya. Jadi ini NFT. Oh, banyak NFT mahal. Tinggal Google aja ya, NFT termahal. $69 juta. Jadi ini seniman bernama Beeple itu menjual NFT $69 juta.
setara 983 miliar pada Maret 2021. Nah, ini cuma gini ya, gambar ini. Sebuah karya seni. Nah, ini kan bisa di-copy nih, tapi NFT-nya terjual mahal. Bahkan NFT aneh, justru NFT Marvalab. Ini NFT gini nih juga mahal. Ada yang seharga $1 juta nih, semacam ini. Kita lihat ini. OpenSea. Ini pasar NFT yang jadi karena itu pasar, dia juga ada yang pasar yang laris, pasar yang nah ini dia harga jualnya Ethereum ya, dia Ethereum, ETH itu Ethereum, koinnya Ethereum, harganya ini dijual 43. Ini 102 Ethereum. Kalau yang lakunya dia nih, peningkatan harga. Jadi ini harga rata-ratanya dia 14 Ethereum. Jadi ini ada kenaikan juga. Jadi ini di dunia NFT bagi yang tadi ingin cari cuan di dunia NFT. Kalau 500 juta banyak ya. Untuk CryptoPunk sendiri banyak, ratusan juta dolar malahan. Paling mahal 1 juta dolar, udah miliaran. Paling mahal itu harganya udah miliaran, ratusan miliar. Karena dia pakai dolar. Bahkan ada airdrop yang dalam bentuk NFT sekarang. Nah, ini penting. Nah, ini punya saya ini. Ini NFT yang bisa buat main game balapan. Ini airdrop, jadi saya nggak beli. Nah, ini harganya, oh lagi nggak ada yang jual. Ini harganya kemarin yang gambar monyet, jadi banana ada. Saya dapat NFT ini yang gambarnya monyet itu harganya murah, cuma $100. Jadi sebenarnya katanya bisa lebih dari itu, tapi ya karena saya lagi butuh uang, saya jual aja $100. Jadi gratis, nggak pakai modal, tapi ikut event-event gitu. Nah, ini yang NFT yang mobil, salah satunya yang belum saya jual. Karena kalau saya jual semuanya nanti saya nggak bisa main gamenya. Jadi ini bisa buat main game di sini. Buat balapan. Nah, ini ada balapan, nanti pemenangnya dapat 200 atau 3 besar ya, 3 besar tertinggi dapat token 200.000. Nah, pengen tahu ini berapa, lihatnya tinggal di koin. Nah, yang pinter balapan 200.000. Nah, hadiahnya 489 juta lah. Pinter balapan. Saya ikut nggak menang-menang soalnya nggak punya alat. Harus pakai setir. NFT yang saya miliki yang paling mahal cuma itu sih apa Doge, Doge. Jadi NFT Doge. Nah, itu cuan paling banyak saya pertama dari token Doge. Itu juga ada NFT-nya Doge. Shiba Inu level 6. Seharga 20.000 Doge waktu itu. Jadi waktu itu harga 20.000 Doge itu 10
Ini tadi NG ya, 4 kali lipat. Jadi kalau sekarang mungkin karena harga doji turun, kan. Kalau dengan harga sekarang ya sekarang paling ini doang 3 juta doang harganya. 20 sorry kok 20. Iya, karena dojinya lagi turun banyak. Ya, ada lagi yang mau nanya-nanya? Oke, silakan teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup, kita akhiri pertemuan sesi siang hari ini. Barangkali kalau sudah tidak ada yang mau tanya lagi. Atau masih ada yang mau tanya, silakan. Oke, di kolom pesan masih ada yang merespon, Kakak? Oke. Sepertinya untuk pertanyaan sudah tidak ada lagi ya. Kira-kira barangkali masih ada diskusi terkait pribadi atau yang lainnya lebih lanjut bersama Kak Iswahyudi, bisa nanti melalui jalur pribadi seperti itu ya Kak semuanya. Baik, mungkin terakhir Kak Iswahyudi mohon izin untuk menyampaikan closing statement atau pesan-pesan untuk kita semua peserta gelar Saka Milenial pada sesi siang hari ini. Silakan Kak. Apa ya pesan-pesan? Ya, salam cuan. Silakan mencoba. Cobalah dengan jadi kalau di dunia kripto itu kalau mulai cobalah dengan uang yang kita rela hilang. Misalnya kita mulai dengan 1 juta. Nah, kita rela 1 juta itu hilang. Mulailah dengan gitu. Berarti tipsnya berani berkorban gitu ya, Kak? Iya, harus. Baik, terima kasih Kak Iswahyudi atas ilmunya pada sesi siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Kita akhiri sesi siang pada hari ini. Siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Ya. Tapi Pak Hidayatullah sama Kak Titis nggak kirim wallet address, belum bikin addressnya. Cuma Bos Dogi doang nih yang ngirim. Baik, izin Kakak untuk roomnya 2.30 ya. Kita end meeting ya. Terima kasih sampai jumpa.